Yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan adalah hendaknya yang menjadi penghalang ilmu bagi kita ini kita singkirkan, yaitu malu. Nah, jadi ternyata malu juga bisa menghalangi ilmu. Sudah punya niat, punya keinginan, aku pengen ke masjid, isin nih rawono koncone. Niatnya sudah ada, tapi malu. Prinsipnya malu itu perkara yang baik kalau malu untuk bermaksiat, malu dalam perkara-perkara yang tercela. Tetapi kalau malu untuk melakukan sesuatu yang terpuji, Imam Hasan Al-Basri menyebutkan itu adalah suatu kelemahan. Jadi malu untuk melakukan sesuatu yang terpuji, maka itu adalah suatu kelemahan. Maka kalau untuk perkara yang baik, maka kita tidak perlu malu. Jadi kalau untuk perkara yang baik kita tidak perlu malu. Jadi bagaimana orang yang melakukan perbuatan yang buruk saja tidak malu, padahal itu harus malu, tetapi kenapa orang yang mau berbuat baik dia harus malu? Maka disinilah perlu anggota majelis taklim itu memberikan support kepada anggota yang baru. Bukan kemudian ketika ada anggota yang baru ngaji, lalu kemudian kita berkata kepadanya, dengarin gue. Ini penghalang untuk menuntut ilmu ini. Dia sudah mau hadir, sudah di depan kita, datangnya awal pula. Tiba-tiba temannya kemudian, loh dengarin. Ya. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau dibilang dengarin begitu? Biasanya tidak pernah kelihatan ke masjid. Begitu dia hadir ke masjid, lalu temannya bilang insaf bawa kowe saiki. Kira-kira perasaannya gimana? Wah, jeru. Padahal sudah mau insaf, sudah mau ngaji, sudah mau hadir, tiba-tiba pertanyaannya menohok. Maka kalau ada teman kita yang insaf, yang mau ke masjid, yang mau menuntut ilmu, yang mau ngaji, jangan ditanya yang aneh-aneh. Jangan ditanya yang aneh-aneh. Karena membuat dirinya kemudian malu. Padahal kalau malu untuk menuntut ilmu, maka ini termasuk malu yang tercela. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam menuntut ilmu ini tidak perlu malu. Dan itu harus didukung oleh kawan-kawannya, oleh anggota-anggota majelis. Bagaimana caranya orang yang baru ini tidak canggung dan tidak malu. Kalau memang dia maunya baru di belakang, ya jangan disuruh maju terus. Ayo mbok maju, ayo mbok maju. Besok lagi dia mau berangkat, wah kalau saya setiap berangkat kok disuruh di depan ini. Saya berangkatnya telat saja. Begitu telat, kemudian dibilangin lagi, berangkat ngaji kok telat, mending tidak berangkat. Masya Allah. Besok lagi apa yang terjadi? Tidak berangkat betulan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya malu itu ora ono kakang adine. Itu tumbuh dari dalam. Dan itu satu hal yang lumrah, kita punya sifat malu. Tetapi kita harus bisa menempatkan malu pada tempatnya. Karena malu ini adalah naluri, fitrah. Kita diberi rasa malu. Tetapi tentunya harus malu dalam berbuat maksiat, malu dalam perkara-perkara yang tercela, malu dalam perkara-perkara yang buruk. Maka Nabi pernah mengatakan, kalau kalian tidak malu, fasna masyita, berbuatlah sesukamu. Ini menunjukkan bahwasanya malu itu pada porsi perkara yang tidak baik. Malu itu pada porsi perkara yang buruk. Karena Nabi mengatakan, idza lam tastah fasna masyita. Kalau kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Maka artinya malu itu semua baik, karena berkait dengan sesuatu yang buruk. Maka kalau malu dengan sesuatu yang baik, maka tadi seperti yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, itu adalah suatu kelemahan.
Dan tidak mengapa. Dalam masalah ilmu itu tidak mengenal istilah malu. Dulu ada seorang sahabiah namanya Ummu Sulaim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Pernah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Innallaha la yastahyi minal haq." Allah tidak malu terhadap kebenaran. Maka kita pun demikian, mestinya tidak malu kalau melakukan sesuatu yang benar. Maka penuntut ilmu tidak perlu malu untuk melakukan sesuatu yang benar. Maka kemudian beliau bertanya, apakah seorang wanita wajib mandi apabila dia bermimpi? Mimpi apa? Mimpi layaknya hubungan suami istri. Ini ditanyakan oleh seorang perempuan kepada Rasulullah. Bayangkan kalau perempuan ini malu bertanya, apakah ilmunya akan sampai? Tidak. Nah, seringkali seorang thalib ketika hadir di majelis ilmu itu dia tidak mau hadir karena malu. Kalau sudah mau hadir tidak mau bertanya karena malu. Sehingga seringkali hanya ngedumel sama temennya. Kalau gini gimana ya? Nah, dia tidak bertanya, cuma nyeblek temennya. Kalau gini gimana ya? Tidak berani tanya langsung sama ustadznya, sama guru ngajinya. Begitu ditanyakan sama temannya pun bertanya. Saya bertanya mewakili teman saya yang di samping ini. Tambah malu. Besok lagi kemudian dia tidak mau tanya. Alhamdulillah dia malu, memerangi rasa malunya, nitip pertanyaan sama temannya. Sudah bagus nih, tolong tanyakan, saya tidak berani tanya, saya malu. Pertanyaan saya begini. Ternyata kemudian temannya yang tanya, Ustadz saya mau tanya, pertanyaan saya ini mewakili teman di samping saya. Masya Allah, sudah malu dibikin malu. Kira-kira besok lagi mau tidak nitip pertanyaan? Tidak mau, karena dibikin malu. Jadi Bapak dan Saudara, jadi harus diperangi rasa malu dalam perkara-perkara yang seperti ini. Maka kita bisa mencontoh Ummu Sulaim, dia bertanya kepada Rasulullah perihal mimpi basah bagi perempuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, apabila dia melihat air. Kalau ternyata sehabis mimpi pada saat bangun itu basah, ya mandi. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, kalau ternyata pada saat mimpi itu bangunnya basah, tahu ya maksud saya basah? Insya Allah di sini sudah 17 ke atas semua, sudah paham. Maka dia hendaknya mandi pada saat terbangun. Maksudnya seorang perempuan wajib mandi apabila dia mimpi hubungan suami istri dan kemudian keluar air. Sebagaimana laki-laki juga harus mandi jika dia mimpi dan dia keluar air mani ya, bukan ngompol. Ya. Maka jika ia dapati air mani setelah terbangun dari tidurnya. Ini contoh bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabiah yang bertanya kepada Rasulullah perihal perkara yang privasi tetapi tidak malu. Bapak dan saudara, ikhwan dan akhwat, di bab ini juga ada pernyataan dari Imam Mujahid ibn Jabir. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Beliau berkata, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Jadi tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Jadi di sini di antara penghalang rintangan bagi kita untuk mendapatkan ilmu itu adalah malu. Maka tidak usah malu-malu. Maka pertama perlu dibangun niat. Kalau sudah niat, prinsipnya adalah tidak usah malu. Apapun kata orang, la yakhafuna laumata laim. Dibilang dengaren yo ben, dibilang insap yo ben.
alhamdulillah. Jangan hiraukan perkataan orang. Karena kalau kemudian kita berpikir atas pernyataan orang lain, kemudian malu, itu malah menghalangi diri kita dari mendapatkan ilmu.